Assalamualaikum. Mencintai sesama muslim merupakan perintah syariat dan wujud dari kesempurnaan iman seseorang. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah disebut beriman secara sempurna seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara Muslim Senegal. Meskipun Senegal memiliki mayoritas Muslim, negara ini juga dikenal dengan tradisi toleransi antar agama dan pluralisme. Banyak masyarakat Senegal memadukan praktik-praktik tradisional dengan ajaran Islam, menciptakan keunikan budaya dan agama yang mencerminkan warisan beragam. 5 faktor pendukung sejarah Islam di Senegal. Faktor perniagaan, kedatangan pedagang Muslim. Faktor kerajaan Muslim, Islamisasi kalangan bangsawan. Faktor tarekat Sufi, adanya peran dan pengaruh tarekat Sufi. Faktor pendidikan, lembaga pendidikan mendukung Islamisasi. Faktor kemerdekaan dan resistensi kolonial, Islam faktor pemersatu melawan kolonial. Kedatangan pedagang Muslim. Perdagangan lintas Sahara yang melibatkan pedagang Muslim di wilayah Senegal memiliki akar yang sangat kuno. Dan kedatangan pedagang Muslim ke wilayah ini dapat ditelusuri kembali ke awal abad pertama Hijriah, abad ke-7 Masehi dan kemudian berkembang secara intensif pada abad-abad berikutnya. Rute-rute perdagangan lintas Sahara mencakup sejumlah negara-negara di Afrika Sub-Sahara dan negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah. Senegal. Wilayah ini terletak di ujung barat daya Afrika dan telah lama menjadi bagian penting pada rute kafilah Trans-Sahara. Mali. Dikenal sebagai pusat perdagangan Trans-Sahara dan memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari Kerajaan Mali. Niger. Berada di bagian tengah lintasan perdagangan dengan kota-kota seperti Agadez yang menjadi pusat perdagangan dan budaya. Nigeria. Wilayah utara Nigeria, terutama kota Kano, merupakan bagian dari jalur perdagangan lintas Sahara. Chad. Sebagian wilayah Chad, terutama di utara, termasuk dalam jalur perdagangan ini. Maghreb. Negara-negara Maghreb termasuk Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mauritania. Kota-kota seperti Fes, Marrakesh menjadi pusat-pusat perdagangan di wilayah ini. Timur Tengah. Mesir memiliki peran penting dalam jalur perdagangan lintas Sahara melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir Laut Tengah dan jalur Suez. Sudan. Beberapa bagian Sudan, terutama di sepanjang tepi utara dan timur Sungai Nil, terlibat dalam jalur perdagangan ini. Arabian Peninsula. Saudi Arabia, terutama wilayah Hijaz dan kota pelabuhan Jeddah. Yaman, kota pelabuhan di pesisir utara Yaman seperti Aden dan kota-kota perdagangan di sepanjang Laut Merah. Pedagang Muslim dari wilayah-wilayah ini membawa barang-barang dagangan seperti garam, kain, rempah-rempah, dan logam mulia, dan mereka juga membawa bersama mereka nilai-nilai Islam serta ajaran agama. Dengan adanya jalur perdagangan lintas Sahara, terjadi pertukaran budaya dan agama antara dunia Arab dan wilayah-wilayah Sub-Sahara Afrika, yang memberikan kontribusi penting terhadap penyebaran Islam di wilayah tersebut. Terbentuknya kerajaan Muslim. Dalam beberapa abad berikutnya, sejumlah kecil pemimpin lokal dan bangsawan di wilayah Senegal mulai mengadopsi Islam. Beberapa di antara mereka bahkan mendirikan kerajaan Muslim di wilayah tersebut. Salah satu contoh adalah kerajaan Takrur yang didirikan pada abad ke-9, di mana Islam diterima oleh kelompok elit. Kerajaan Takrur. Kerajaan Takrur merupakan kerajaan bersejarah di wilayah Sahel, Afrika Barat, didirikan pada abad ke-9. Wilayah Takrur meliputi bagian utara Senegal dan bagian barat Laut Mauritania pada periode sejarahnya. Salah satu faktor kunci dalam penyebaran Islam di kerajaan Takrur adalah adopsi agama ini oleh kelompok elit penguasa dan bangsawan. Pemimpin dan kelompok elit di kerajaan Takrur memfasilitasi proses konversi dan mempromosikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Kerajaan Ghana. Kerajaan Ghana dengan ibu kotanya, Kombi Saleh yang ada sekitar abad ke-4 hingga abad ke-11, memiliki peran dalam penyebaran Islam di wilayah Sub-Sahara. Terletak di perbatasan Mauritania, Mali, dan Senegal saat ini. Meskipun secara resmi agama utama di Ghana adalah agama tradisional, namun umat Islam memainkan peran sentral dalam perdagangan dan memegang jabatan di pengadilan. Kerajaan Mali, yang berkembang pada abad ke-13 hingga ke-16, adalah penerus kerajaan Ghana.
Di bawah kekuasaan penguasa seperti Mansa Musa, Kerajaan Mali menjadi salah satu pusat Islam yang penting di Afrika Barat termasuk Senegal. Mansa Musa juga terkenal karena melakukan perjalanan haji ke Mekah pada abad ke-14. Kerajaan Jolof. Kerajaan Jolof yang berdiri pada abad ke-14 hingga abad ke-19 memainkan peran penting dalam sejarah Islam di Senegal. Kota Jolof, ibu kota kerajaan, menjadi pusat pembelajaran Islam dan perdagangan di wilayah ini. Penguasa Jolof juga mendukung pengembangan agama Islam. Kerajaan Futa Toro. Futa Toro, yang terletak di sepanjang sungai Senegal, memiliki sejarah Islam yang kaya. Tarekat Tijaniyah, salah satu tarekat Sufi, memiliki pengaruh yang besar di wilayah ini. Kerajaan ini juga menjadi pusat intelektual dan keagamaan di wilayah tersebut. Kerajaan Futa Jalon. Futa Jalon, yang terletak di wilayah Guinea modern, juga memiliki keterkaitan dengan pengembangan Islam di Senegal. Beberapa tokoh agama dan pemimpin spiritual berasal dari Futa Jalon, dan pengaruhnya dapat merambah wilayah Senegal. Kerajaan Cayor. Cayor adalah kerajaan terbesar dan terkuat yang memisahkan diri dari Kekaisaran Jolof, berada di wilayah tengah Senegal dan memiliki sejarah yang panjang. Meskipun terlibat dalam konflik dengan Kerajaan Jolof, Cayor memiliki pengaruh Islam yang signifikan dan sejumlah tokoh agama Islam berasal dari wilayah ini. Kerajaan Waalo. Kerajaan Waalo, yang terletak di utara sungai Senegal, memiliki tradisi Islam yang kaya. Penguasa-penguasa Waalo mendukung penyebaran Islam, dan wilayah ini menjadi pusat kegiatan perdagangan dan keagamaan. Peran kerajaan-kerajaan ini tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga mencakup dukungan terhadap pembangunan intelektual dan keagamaan. Penguasa-penguasa dan elit di kerajaan-kerajaan ini sering mendukung para ulama dan memfasilitasi penyebaran Islam melalui pembangunan masjid, sekolah agama, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Ini semua membentuk lanskap Islam di Senegal dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan kebudayaan Islam di wilayah tersebut. Perkembangan tarekat Sufi. Pada abad ke-14, pengaruh tarekat Sufi mulai berkembang di Senegal. Tarekat Sufi seperti tarekat Tijaniyah dan tarekat Qadiriyah memiliki dampak besar dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Para tokoh Sufi ini memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam secara damai dan memberikan sentuhan spiritual dalam praktik keagamaan. Tarekat Tijaniyah. Asal-usul, ajaran tarekat Tijaniyah dibawa ke Senegal oleh Sheikh El Hadji Omar Tall pada abad ke-19. Tarekat Tijaniyah didirikan oleh Sheikh Ahmad Tijani di Aljazair pada abad ke-18. Pemimpin spiritual. Tarekat ini memiliki seorang pemimpin spiritual yang disebut sebagai khalifah yang memiliki otoritas dan memimpin para pengikut tarekat. Pemimpin ini sering dianggap sebagai figur yang memiliki wewenang dan keberkahan spiritual. Dampak kultural. Tijaniyah juga memiliki dampak kultural, dengan pengikutnya membawa nilai-nilai dan praktik-praktik spiritualnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini menciptakan identitas Islam yang kaya dan unik di Senegal. Tarekat Qadiriyah. Asal-usul, tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani di Irak pada abad ke-12, juga menjadi salah satu tarekat Sufi yang tersebar luas di Afrika. Pada abad ke-18, tarekat ini mulai menyebar di wilayah Senegal. Pemimpin spiritual. Pemimpin Qadiriyah dikenal sebagai mursyid atau guru spiritual. Qadiriyah dikenal karena praktik zikir atau zikir yang intens. Dampak kultural. Dampak Qadiriyah tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tarekat ini dapat terlihat dalam perilaku, etika, dan nilai-nilai masyarakat Senegal yang mengamalkan Qadiriyah. Tarekat Muridiyah. Asal-usul, tarekat Muridiyah didirikan oleh Sheikh Ahmadou Bamba Mbaka yang dikenal sebagai Sheikh Ahmadou Bamba pada akhir abad ke-19 di Senegal. Tarekat ini memiliki pengaruh yang besar di Senegal dan dianggap sebagai salah satu tarekat Sufi terbesar di wilayah tersebut. Pemimpin spiritual, Sheikh Ahmadou Bamba, sebagai pemimpin Muridiyah, memiliki pengikut yang besar dan memainkan peran kunci dalam mengajarkan ajaran Islam, nilai-nilai moral, dan kepatuhan terhadap Allah. Dampak kultural. Muridiyah bukan hanya sebuah tarekat Sufi, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan di Senegal. Pemeluk Muridiyah terlibat dalam proyek-proyek pembangunan institusi pendidikan dan sekolah dan ekonomi yang dikelola oleh komunitas mereka. Tarekat Layenah. Asal-usul, tarekat Layenah didirikan oleh Sayyidina Limamou Laye pada awal abad ke-20 di Senegal.
Tarekat ini memiliki karakteristik unik dan menggabungkan unsur-unsur sufi dengan elemen-elemen lain dari tradisi Islam. Penggabungan tradisi, tarekat lainnya menggabungkan unsur-unsur tradisional dan sufi dalam ajaran dan praktik-praktik keagamaannya. Mereka memadukan ritual-ritual Islam dengan beberapa aspek tradisi lokal dan tata cara keagamaan yang unik. Dampak kultural, tarekat ini memiliki fokus kuat pada solidaritas sosial dan partisipasi aktif dalam kegiatan amal. Pengikut lainnya terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan membantu sesama, menciptakan iklim sosial yang inklusif. Tarekat Ahmadiyah. Asal-usul, Tarekat Ahmadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada akhir abad ke-19 di India. Meskipun asal-usulnya bukan dari Afrika, Ahmadiyah memiliki pengikut di Senegal dan berkontribusi pada penyebaran Islam di wilayah tersebut. Dampak kultural, tarekat ini menyebarkan pesan perdamaian, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Ahmadiyah juga dikenal karena menekankan dialog antara agama dan perdamaian. Masyarakat di Senegal sebelum kedatangan Islam praktiknya melibatkan keberagaman sistem kepercayaan lokal, pemujaan roh nenek moyang, dan praktik-praktik keagamaan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, alam, dan kejadian alam. Peran institusi pendidikan. Lembaga pendidikan muslim yang disebut madrasah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat di Senegal. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sekolah yang mudah dijangkau oleh semua orang. Oleh karenanya, madrasah dianggap sebagai pusat pendidikan tinggi yang tujuan utamanya, secara tradisional, adalah untuk meningkatkan pengembangan moral, spiritual dan intelektual peserta didik melalui studi intensif Al-Quran serta penyebaran pengetahuan dan keterampilan yang akan membantu peserta didik untuk hidup sesuai dengan sistem nilai dasar Islam. Ketika Islam tiba di wilayah Senegal, proses konversi secara bertahap terjadi, dan seringkali elemen-elemen agama tradisional diintegrasikan atau disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Proses ini sering dikenal dengan istilah sinkretisme, di mana unsur-unsur lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam diterima atau disesuaikan agar lebih konsisten dengan keyakinan Islam. Kemerdekaan dan resistensi kolonial. Pada abad ke-19, ketika kolonialisme Eropa tiba di Afrika, Islam menjadi salah satu faktor penyatuan dan resistensi terhadap penguasa kolonial. Banyak pemimpin dan masyarakat Senegal memandang Islam sebagai bagian integral dari identitas nasional dan sarana untuk melawan penjajah. Setelah Senegal meraih kemerdekaan pada tahun 1960, Islam terus berkembang sebagai agama mayoritas di negara ini. Pemerintah Senegal mengakui Islam sebagai salah satu pilar identitas nasional dan memainkan peran penting dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Di Senegal, terdapat sejumlah situs sejarah dan bukti-bukti fisik yang menjadi saksi dari perkembangan Islam di wilayah ini. Beberapa di antaranya mencerminkan peran Islam dalam sejarah dan budaya Senegal. Pulau Gore. Selain memiliki Masjid Gore, Pulau Gore juga memiliki rumah-rumah tua dan struktur kolonial yang mencerminkan sejarah perdagangan budak dan kontak budaya antara berbagai kelompok di wilayah ini. Pulau Gore di Senegal memiliki situs warisan dunia UNESCO, dikenal sebagai Pulau Gore dan rumah-rumah perbudakan, dan diakui pada tahun 1978. Pulau Gore memiliki nilai sejarah yang signifikan terkait dengan perdagangan budak Atlantik. Pengakuan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO bertujuan untuk melestarikan dan menghormati sejarah kelam ini serta mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk perdagangan budak di Pulau Gore. Touba. Touba adalah kota suci dan pusat keagamaan yang terkait erat dengan tarekat Muridiyah. Di Touba, terdapat Masjid Touba, salah satu masjid terbesar di Afrika, yang menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan bagi pengikut tarekat ini. Saint Louis. Masjid El Hadji Omar Al-Foutiyouta. Masjid ini terletak di Pulau Saint Louis dan dinamai sesuai dengan tokoh agama dan pejuang kemerdekaan El Hadji Omar Al-Foutiyouta. Masjid ini memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang signifikan. Saint Louis, sebagai salah satu kota bersejarah di Senegal, memiliki warisan Islam yang kuat, dan masjid-masjid lainnya juga dapat ditemukan di kota ini. Dakar. Terletak di kota Dakar, ibu kota Senegal. Masjid ini adalah salah satu contoh arsitektur Islam klasik di Senegal. Masjid Grand Dakar mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Islam di Dakar. Diourbel. Diourbel adalah kota yang signifikan dalam sejarah Islam di Senegal dan menjadi pusat tarekat Tijaniyah.
Di sini terdapat Masjid Diourbal dan makam Sheikh Ahmad Tijani Cisse, salah satu pemimpin tarekat ini yang merupakan situs penting dalam konteks sejarah Islam dan tarekat di Senegal. Touba. Touba merupakan kota suci dengan makam Sheikh Ahmadou Bamba. Makam ini adalah tempat ziarah dan penghormatan bagi pengikut tarekat Muridiyah. Dakar. Masjid Omar Ibn Khattab di Dakar adalah salah satu masjid yang memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu titik penting dalam perkembangan Islam di Senegal. Kaolack adalah kota yang terkait dengan sejarah tarekat Tijaniyah. Selain masjid, makam Sheikh Ibrahim Niasse, tokoh penting dalam tarekat ini, terletak di sana. Tifa'ulwana. Tifa'ulwana adalah kota suci dan menjadi pusat keagamaan bagi tarekat Tijaniyah. Terdapat masjid dan makam El Haji Malik Sh, pemimpin spiritual terkenal, dapat memberikan wawasan yang berharga. Penting untuk dicatat bahwa situs-situs ini adalah sebagian kecil dari warisan Islam yang luas di Senegal. Ada banyak situs lain yang dapat memberikan wawasan tentang sejarah dan perkembangan Islam di wilayah ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Adorable Islam semua. Wassalamualaikum. Thank you so much. Like And share. subscribe.